Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Shalom Kersainko dari kelas 92 SMP Lentera 8 Ambon. Video kali ini bertemakan generator sederhana yang merupakan ujian sekolah interdisiplin mata pelajaran matematika dan fisika. Langsung saja kita masuk pada cara pembuatannya. Fungsi generator yang pertama adalah sebagai pembangkit tenaga listrik. Generator adalah komponen utama yang mampu membangkitkan tenaga listrik dengan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Adapun sumber energi yang digunakan juga bermacam-macam seperti air, matahari, gas alam, gelombang laut, angin, dan lainnya. Misalnya pada tachometer. Tachometer adalah suatu alat pengukuran yang dibuat untuk mengukur dan mendeteksi kecepatan putaran pada suatu objek yang berputar. Tachometer dibuat menggunakan generator atau motor DC.
Tachiometer DC yang menggunakan generator atau motor DC yang kecil dengan medan magnet permanen sebagai sumber medan magnet. Tachiometer AC yang menggunakan generator AC dengan medan magnet permanen sebagai sumber medan magnet. Sebuah magnet permanen yang berputar dan kumparan stasioner adalah elemen utama dari tachiometer. Tegangan dan frekuensi yang dihasilkan oleh perangkat ini sebanding dengan kecepatan rotasi. Generator sederhana terdiri dari bagian stator dan bagian rotor. Bagian stator merupakan bagian generator yang tidak bergerak, sedangkan bagian rotor merupakan bagian generator yang bergerak. Bagian stator umumnya terdiri dari magnet tetap, sedangkan bagian rotor umumnya terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada jangkar. Pada prinsipnya, generator memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita iri dengan arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik sesuai dengan hukum Faraday, yaitu dengan memutar suatu kumparan dalam medan magnet sehingga timbul GGL induksi. Penerapan induksi elektromagnetik digunakan pada alat-alat pembangkit listrik. Salah satunya adalah generator. Generator DC sederhana mempunyai sebuah kumparan kawat yang ujungnya dihubungkan ke cincin. Ada sebuah cincin yang menghubungkan ujung-ujung kawat penghantar. Cincin tersebut dihubungkan dengan sikat karbon yang tidak ikut berputar pada saat cincin berputar. Cincin komutator itu dibelah dan dipisahkan oleh isolator. Pada waktu kumparan diputar searah dengan jarum jam, kumparan akan memotong garis gaya magnet sehingga arus listrik akan diinduksikan keluar dari cincin A dan masuk ke cincin A lagi. Saat kumparan kawat sejajar dengan medan magnet, arus listrik tidak diinduksikan sehingga arus listrik mati untuk sementara waktu. Kemudian saat kumparan diputar kembali, arus listrik pun akan diinduksikan kembali. Arah arus di keluar akan sama. Apabila kumparan tersebut diputar pada kumparan, akan terus terjadi arus induksi yang arahnya terus berubah. Akan tetapi, komutator akan mengakibatkan arus dan tegangan yang terjadi dikeluarkan akan selalu searah. Sehingga gaya gerak listrik atau GGL yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan lebih banyak. Dalam menentukan arah arus dan tegangan, GGL atau IMF yang ditimbulkan pada penghantar pada setiap detik berlaku hukum tangan kanan Fleming. Komponen yang pertama ada jari-jari lingkaran besar, yaitu kaset, memiliki panjang 60 mm atau setara dengan 6 cm. Kemudian ada jari-jari lingkaran kecil atau poros dinamo, yaitu 2 mm. Kemudian ada garis singgung persekutuan luar yang merupakan karet yang menghubungkan dinamo atau lingkaran kecil dengan kaset atau lingkaran besar. Di dalam GSPL ada juga jarak antar pusat dinamo dan alat putar. Mari kita hitung jarak antar pusat dinamo dan alat putarnya. Garis singgung persekutuan luar dari generator sederhana adalah 102 mm atau setara dengan 10,2 cm yang didapatkan dari rumus akar jarak pusat kuadrat dikurang dengan jari-jari lingkaran besar yang telah dikurang dengan jari-jari lingkaran kecil kuadrat. Jarak pusatnya dihitung menggunakan rumus akar jari-jari lingkaran besar dikurang dengan jari-jari lingkaran kecil kuadrat ditambah dengan GSPL-nya dikuadratkan. Jarak pusatnya yaitu 117 mm atau setara dengan 11,7 cm. Terima kasih, sampai jumpa.